Oh bagus, alhamdulillah. Terima kasih atas pemberitahuannya. Silakan. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau manusia sudah sampai ke jalan Allah, apa dia tidak memiliki kejahatan yang nampak atau sembunyi? Bila manusia sudah kembali kepada Allah, mana mungkin manusianya punya peran lagi? Maka semua peran yang ada pada diri manusia, khairihi wa syarrihi minallah, kebaikan dan keburukan yang terlihat oleh manusia sebenarnya ya dari hidup yang menghidupi manusianya. Berhubung manusianya mengaku-ngakui bahwa hidup ini hidup manusianya tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah pagelaran tentunya sendiri. Bila manusia sudah mengembalikan semuanya kepada gelar Tuhannya, maka manusianya akan terjaga maksum dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jawabannya bisa dipahami ya. Kita belajar bersama-sama. Saya tes lagi suaranya, apa bisa dimonitor suaranya, takutnya masih putus-putus lagi. Yuk silakan sambil ngopi Kang Mas. Bagus Ustaz, ini lagi ngopi nih Ustaz, sambil nyimak aja dulu. Oh iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakanlah Kang Mas, apa yang mau disampaikan untuk saya? Untuk saat ini masih nyimak dulu Ustaz. Ntar kalau sudah mungkin kopi sudah selesai, sudah enak ngobrolnya baru kita nyimak dulu. Silakan kita tanggapi pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang ada di komentar. Iya. Makasih Ustaz. Hakikat kodok dan kodar. Manusia akan ketemu dengan kodok dan kodarnya Allah ketika manusianya sudah dibaiat kemanusiaannya. Sudah diputus kemanusiaannya, baru nyata kodok dan kodarullah. Tapi bila manusianya masih jadi raja, bila manusianya masih jadi Tuhan, maka manusia akan buta dengan kodok dan kodarnya Allah. Manusia akan selalu menantang, manusia akan selalu tidak rela dengan apa yang ditentukan Allah. Kadang kita rugi, tidak mau kita rugi saat kita jualan. Kita menantang Allah, bagaimana kok bisa rugi? Nah, selalu tidak menerima dengan kodok dan kodarnya Allah. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Allah. Manusianya masih menginginkan apa yang diinginkannya. Jualan, pingin untung yang banyak. Jadi kodok dan kodarnya kan masih kodok dan kodarnya hawa nafsu yang dianut, yang diimaninya. Maka dari itu manusianya ya harus iman, ketemu dulu dengan kiamat. Jadi bukan kiamat-kiamat yang kita pahami, yang halusinasi itu. Maknanya kiamatkanlah dirimu. Maka setelah manusia kiamat, bangkitlah kesadaran manusia bahwa semua ini hanyalah kodok dan kodarnya hidup itu sendiri. Bila tanpa hidup, ya tak ada kodok dan kodar. Bagaimana kita bisa membedakan af'al Allah dan af'al hamba dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana mungkin manusia bisa tahu ini af'al Allah atau af'al manusianya? Bila manusianya belum mati, belum tahu jawabannya. Selamanya bila manusianya masih hidup akan selalu terkungkung dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini aku apa Allah yang duduk? Ini aku apa Allah yang minum? Ini aku apa Allah yang lagi papian? Ini aku apa Allah yang sholat? Ketika manusianya masih wujud, tak akan pernah bisa membedakan, bingung. Pasti jatuhnya kepada kemanusiaannya. Tidak akan bisa manusianya. Hanya Allah yang tahu ini manusiakah atau ini Allah. Hanya Allah yang tahu bagi para sahabat yang sudah terbimbing dalam bimbingan baiat atau sahabat yang sudah sampai kepada
pembaiatan diri manusianya di hatinya. Begitu Kang Mas. Jadi nanti Anda akan tahu sendiri. Ketika manusianya sama halnya dengan orang-orang zaman dulu, orang-orang sebelum kita. Waktu dulu ketika masih ada mereka bilang aku yang ada. Tapi ketika saat ini, ketika mereka sudah kembali kepada Allah, mana ada lagi pengakuan mereka. Karena mereka sudah tahu bahwa yang ada hanyalah Allah. Sama halnya dengan diri kita. Selagi kita masih merasa hidup, ini aku yang ada, aku yang wujud. Tapi bila kita sudah mati, maka kita tak bisa mengaku-ngakui lagi. Aku ini siapa? Berarti manusianya sudah tak bisa lagi mengaku-akui, maka nyatalah kewujudan Allah itu. Ketika manusianya sudah tak bisa mengaku-akui lagi dirinya di hatinya. Maka untuk belajar itu semua, mutu qabla antal maut, matikan dirimu di dalam kehidupan Tuhanmu. Kenapa? Karena hidup ini bukan hidupnya manusia. Karena manusia tak punya sifat apa-apa. Allah maha marah, Allah maha sabar, Allah maha menghidupkan, Allah maha membunuh. Semuanya sifatnya Allah. Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Miliknya Allah, manusia tidak punya siapa. Sebenarnya yang laisa kamitslihi syai'un, yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, itu sebenarnya bukan Allah, tapi manusianya. Berhubung manusianya yang memahami Allah laisa kamitslihi syai'un, seolah-olah Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa, maka bingunglah manusia mencari Tuhannya. Akhirnya berhalusinasi mencari Tuhannya, keluar dari dirinya kemana-mana. Padahal Tuhannya sudah ada di dalam dirinya. Bagaimana mungkin ikan mencari hidup yang menghidupi ikan itu, sedangkan ikan itu sudah lama bersetubuh dengan yang menghidupinya, sudah lama ahad dengan airnya. Bagaimana mungkin ikan mencari air sedang ikan sudah di dalam air? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya, semoga jawabannya bisa dipahami ya Kang Mas. Assalamualaikum, hakikat doa gimana Pak Ustadz? Di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti akan aku kabulkan. Kita hayati dengan sebenar-benarnya. Seumpama ayat itu benar, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan ijabahi. Seumpama itu benar, maka tak akan ada orang miskin di dunia ini. Semua kaya semua, ya enggak? Kalau memang itu nyata, logika, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan, pasti akan aku kabulkan. Bila itu nyata dan benar, maka manusia tidak ada yang miskin, kaya semua. Kenapa? Doanya semuanya terkabul. Jadi makna ud'uni astajib lakum itu sebenarnya bukan berdoalah kepadaku. Makna yang mutasabihat loh ya, yang tersembunyi. Maknanya ud'uni astajib lakum, maka datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku, maka apapun keinginanmu aku ijabahi. Bagaimana mungkin kita selama ini ngaku-ngaku berdoa kepada Allah, sedangkan yang kita hadap, yang kita saksikan, yang kita ingat di dalam dada kita bukan Allah, tapi keinginan-keinginan kita yang kita pertuhankan. Ya Allah, ingin rumah, ingin harta, ingin pangkat. Allah dikambing hitamkan, padahal kita tidak menghadap Allah, tapi kita menghadap apa yang kita inginkan. Kita sebenarnya selama ini berdoa bukan menghadap Allah, tapi menghadap setan, menghadap urusan-urusan, kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Maka dari itu ud'uni astajib lakum tidak berlaku bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak berdoa kepada Allah.
Jadi ud'uni astajib lakum itu maknanya bagaimana? Bila hambanya sudah datang menghadap kepada Tuhannya, maka astajib lakum, maka semuanya akan diijabahi. Apa maknanya? Bagaimana mungkin bila manusianya sudah menghadap bertemu dengan Tuhannya masih mau minta-minta lagi?